الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah pendengar muslim setia di SK, izinkan saya Reza Abu Bila dalam kesempatan yang berbahagia ini dan juga sahabat Facebook semua, insyaallah dalam gelaran Munara Cahaya Ruqyah kita akan mengangkat kajian Ruqyah pada edisi ini, yaitu gangguan akibat sihir, ya. Akibat gangguan sihir secara maknawi dan secara hissi. Jadi apa sih akibat-akibat dari gangguan sihir? Ya, jadi ada dua yang akan kita bahas di sini, yaitu secara maknawi dan secara hissi. Kalau secara maknawi yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya, itu ada secara maknawi, ya, akibat dari gangguan sihir yaitu adalah ketakutan, ya. Yang pertama ketakutan, yang kedua ketakjuban, dan yang ketiga adalah khayali atau halusinasi, terbayang-bayang. Ya, ini tiga secara maknawi yang telah Allah berikan petunjuk pada kita akibat dari sihir itu. Ya, secara maknawi ada tiga akibat sihir. Yang pertama adalah rasa ketakutan, yang kedua adalah takjub, ya, dan yang ketiga adalah khayali. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal dulu, dan itu secara maknawi. Lalu yang kedua adalah secara hissi, yaitu yang terjadi yang menimpah di dalam badan kita secara jasad. Karena sihir itu dapat melumpuhkan, sihir itu dapat membuat orang mati, ya, dan sihir itu bisa menghancurkan. Ya, ini tergantung dari tujuan sihir itu sendiri. Ya, jadi bermacam-macam tujuan sihir. Ada yang memang untuk tafrik, ya, untuk mencerai-beraikan. Ada yang sihir itu sebagai mahabbah, ya, rasa takjub, rasa cinta, rasa sayang. Ya, itu juga salah satu dari sihir. Dan sihir itu mempengaruhi tiga sebab. Ya, sebab yang pertama itu akan mempengaruhi secara akal. Jadi orang yang terkena sihir tadi ada rasa ketakjuban, ya, atau rasa khayali, terbayang-bayang. Dan ini pernah terjadi pada saat baginda Rasulullah SAW ini terkena sihir. Ya, jadi sihir khayali, jadi terbayang-bayang, seolah-olah Rasulullah itu mendatangi istri-istrinya, padahal tidak. Ini adalah akibat dari sihir itu sendiri. Nah, yang pertama secara maknawi, secara ketakutan, dan ini kita harus paham bahwa yang akan menjadikan orang terkena sihir, ya, itu yang pertama dibuat rasa takut, rasa ketakutan di dalam dadanya. Dan ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 116 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la'ankum falamma alqa saharu a'yunan nas, ya, wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Dan Nabi Musa menjawab, ya, lemparkanlah lebih dahulu. Ini pada saat Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan seorang penyihir, ya, seorang penyihir utusan dari Firaun. Pada saat itu maka setelah mereka melemparkan, ya, para penyihir ini banyak menyita mata orang khalayak ramai tersebut, menjadikan sesuatu orang jadi takut. Inilah yang disebabkan dari sihir itu sendiri. Makanya orang yang terkena sihir ada perasaan ketakutan yang luar biasa, ada perasaan cemas, ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Ini orang yang terkena sihir, rasa takut. Ada sesuatu yang mengancam dirinya, ada sesuatu yang ada bayang-bayangan yang senantiasa membuat perasaannya ini takut. Ya, karena apa? Karena mereka itu membuat sihir, ya, kebanyakan orang itu membuat takjub akan kekuatannya. Nah, ini maka terjadi orang-orang yang senantiasa melakukan demonstrasi seperti kebal bacok, ya, seperti tenaga dalam dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu sihir. Ini bukan karomah. Sekali lagi saya jelaskan, ini bukan karomah. Ini adalah ilmu sihir. Kalau kita suka melihat atraksi-atraksi kuda lumping, ya, atraksi padepokan-padepokan yang khawarikul a'da, di luar dari kebiasaan manusia, memiliki kekuatan-kekuatan yang membuat orang takjub, termasuk dalam magician, ya, tetapi bukan kecepatan tangan, tapi ini magician seperti ilusi. Ini
adalah salah satu ilmu sihir. Karena sihir itu membuat orang itu takjub. Ya, itu secara maknawi. Akibat sihir itu membuat orang itu tidak sampai tercengang. Kok bisa? Dia bisa terbang, dia bisa kebal bacok, kebal peluru, anti peluru dan sebagainya. Ini adalah ilmu sihir. Ya, tadi yang pertama mengakibatkan orang yang terkena gangguan sihir itu ada rasa ketakutan, cemas. Sehingga rasa kecemasan inilah menimbulkan penyakit, ya, asam lambung naik, dada kerasa sesak karena ada kesedihan, ketakutan dia di dalam jiwanya. Jadi dibuat orang ini senantiasa kemana-mana seperti ada yang mengikuti, ada yang mengancam dirinya, ya, karena dibuat orang itu ketakutan. Ya, yang kedua adalah rasa takjub. Makanya kalau para kancan dan pendengar setia Facebook, jangan percaya dengan atraksi-atraksi yang memang itu di luar dari kemampuan manusia pada umumnya, yang di luar nalar. Kalau ini berdasarkan hasil latihan, ya, hasil keterampilan, is okay, nggak masalah. Tetapi kalau ini ada ilmu sihir, ya, ada mantra-mantra di sana, ada jimat-jimat di sana, maka ini adalah bagian-bagian dari ilmu sihir karena membuat takjub. Nah, lalu yang ketiga, akibat dari sihir ini menyebabkan orang itu adalah khayali, ya. Jadi ada rasa terbayang-bayang, ya, rasa terbayang, tercengang di dalam dirinya, ya. Dan ini juga pernah dikisahkan pada saat Nabi Musa alaihi salam, ya, ini menghadapi seorang penyihir, ya. Dan sini sudah Allah firmankan dalam surat Thaha, ya, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala bal alqu fa ijahibaluhu wa insiyahu wa yukhaylu illahi. Jadi ada Nabi Musa alaihissalam ini terbayang, ya, melihat seakan-akan tuh bisa merayap gitu, ya. Jadi ketakjuban yang dibuat oleh para penyihir, kok bisa melakukan kekuatan seperti itu, karena min si'rihim annaha tas'a, sampai tercengang, ya, sampai tercengang atau kebayang-bayang. Ya, inilah yang dibuat dari sihir itu sendiri. Jadi kalau ada halusinasi, suka melihat penampakan benda-benda goib ataupun melihat tasyakul bil jin, ya, melihat penampakan jin atau syaitan, ini adalah salah satu dari akibat sihir. Makanya orang yang suka halusinasi, suka melihat goib, ya, melihat setan atau melihat masa depan, ya, jadi ada khayalan, baik secara makna goib terbuka, ya, atau namanya mukasyafah batilah, terbuka makna-makna di balik tabir goib dengan kemampuan sihir, ya, atau dia ada rasa khayali, ketakutan di dalam dirinya, terbayang-bayang, seolah-olah dia membunuh, tetapi tidak, ada bayangan atau bisikan-bisikan. Inilah akibat dari sihir itu sendiri secara maknawi, ya. Jadi saya simpulkan secara maknawi itu, yang pertama membuat rasa ketakutan, yang kedua membuat rasa takjub, yang ketiga adalah khayali, terbayang-bayang atau halusinasi. Ini akibat dari sihir secara maknawi. Lalu secara hissi, ya, jadi sihir itu mengakibatkan kerusakan fisik, baik secara material, ya, atau sakit di dalam tubuh kita, sakit kepala, sakit di dada, ya. Ini adalah akibat dari sihir, baik secara permanen, ya, secara daim yang berkepanjangan, atau kuli secara menyeluruh, atau secara juz'i, secara parsial. Ya, ini adalah sebab-sebab dari sihir. Kenapa? Karena tergantung dari ambisi seseorang yang mengirimkan sihir itu sendiri. Semakin ada obsesi kuat di dalam dirinya untuk menyantet, untuk menyihir seseorang, maka itulah tujuan dari sihir itu sendiri. Baik sihir pendarahan, ya, atau yang merusak tubuh seseorang, bisa dibuat jatuh, dibuat celaka, ya, dibuat sakit bertubi-tubi, sakit tidak sembuh-sembuh. Dan ciri-cirinya adalah, kalau misalkan para kanca atau pendengar setia Facebook, kalau ada orang yang terkena sihir secara hissi, ini biasanya penyakitnya ini sakit di waktu-waktu tertentu, ya. Jadi pada saat di pagi hari dia sehat, nanti pada asar dia sakit, ya, nanti sembuh sendiri, sudah berobat tapi tidak terdeteksi oleh medis. Ini adalah
penyakit secara hisia yang disebabkan karena sihir. Yang pertama, tidak terdeteksi secara medis. Jadi para kanca semua yang memiliki penyakit yang sudah ikhtiar berobat kemana-mana tetapi tidak menemukan penyakitnya, hati-hati, ini adalah salah satu penyebab dari sihir. Ya, penyakit yang disebabkan karena sihir. Karena sihir itu bisa mendatangkan kemudaratan, keburukan. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi apapun itu bisa menimpa seseorang keburukan atas izin Allah Ta'ala. Ya, makanya termasuk perbuatan sihir ini bisa mencelakai manusia. Ya, jadi yang pertama adalah sakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Yang kedua, sakit di waktu-waktu tertentu. Nanti tiba-tiba sakit, nanti sembuh sendiri. Ya. Lalu yang ketiga, sakit yang berpindah-pindah. Sakit di kepala, sakit di pundak, sudah dioperasi, sudah diangkat, kambuh lagi. Padahal kata dunia medis ini tidak ada penyakit. Ya, nanti sakitnya berpindah-pindah. Jadi para kanca kalau mengalami sakit-sakit yang ada keganjilan-keganjilan di luar dari kemampuan manusia, maka ini hati-hati, adalah sakit yang disebabkan karena sihir. Ya, karena tadi akibat gangguan sihir ini, ya saya ulangi lagi, yang pertama secara maknawi, yang kedua secara hisi. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi yang secara maknawi ini adalah bisa menyebabkan ketakutan, ketakjuban dan khayalan. Ya, lalu secara hisi ini bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan baik secara permanen ya maupun secara parsial. Ya, bisa kerasukan atau almas secara kulli. Ya, jadi secara total dia kerasukan sehingga tubuhnya ini kerasa sakit luar biasa. Atau secara juz'i, secara parsial. Jadi nanti sakitnya tuh kerasanya setengah-setengah. Nanti ini sakit bagian kanan sakit, bagian kiri enggak. Atau berpindah-pindah di waktu-waktu tertentu, ya. Atau secara permanen, secara daim. Nah, ini yang hati-hati, ini luar biasa. Tapi apapun itu, ingat bahwa wala yuflihu sahiru haitsu hasa. Allah berfirman bahwasanya sihir itu tidak akan menang. Ingat, sihir itu tidak akan menang selama di dalam diri kita ada kepasrahan, kekuatan yang kuat antara hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, karena gangguan sihir maupun gangguan jin ini akan cepat berakhir dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah terakumulasi dengan nafas, dengan jiwa, apa itu? Kesedihan, ya, dendam, amarah, kebencian. Inilah yang akan menguatkan sihir sesuai dengan apa yang dipesan ya dari penyihirnya ini. Jadi ada obsesi. Kalau ini sudah tercampur dengan keburukan di dalam dada kita, maka sulitlah sembuhnya. Maka oleh karena itu para kanca, saya ingatkan sekali lagi, sihir itu tidak akan menang dari arah manapun. Ingat, ini janji Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala untuk bisa mengalahkan sihir. Yang kedua, kita periksa hati kita. Jangan sampai sihir yang telah terjadi yang menimpa diri kita, ya, kita kuatkan kembali dengan keburukan-keburukan yang ada di dalam dada kita. Wallahu a'lam.